Shalom sahabatku. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan di hari ini, hari di mana Anda kembali bekerja, Anda kembali berusaha, Anda kembali melakukan aktivitas, baik di usaha Anda, di perusahaan Anda, di toko Anda, di kantor Anda, di pekerjaan Anda. Saya berdoa supaya Anda semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membahas satu tema, mungkin akan berseri, yakni mengapa Yesus harus disalibkan. Berhubung Paskah semakin dekat dan seminggu lagi kira-kira kurang lebih kita akan memasuki Jumat Agung dan kemudian ibadah Paskah. Saya ingin membahas tema ini karena ini menjadi tolok ukur bagi iman orang Kristen. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus harus disalibkan? Tema besar kita hari ini terambil dari Matius 26 ayat 63 sampai 64. Di sana berkata, saya bacakan, tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak? Ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Memiliki misi yang mulia bahwa dia datang sebagai anak domba Allah. Firman itu datang sebagai manusia. Dan juga sebagai anak domba Allah. Sheh Ha-Elohim, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Sejak kitab Kejadian telah dijelaskan bahwa perbuatan dosa itu memiliki akibat kematian kekal. Upah dosa adalah maut. Sahabat bisa membaca di dalam kitab Roma 6 ayat 32 bagian A. Manusia berdosa memiliki konsekuensi atau akan ada konsekuensinya, yaitu maut, mati kekal. Lalu bagaimana jika semua manusia itu telah berdosa dan tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa yang menjalar mulai dari Adam dan Hawa? Apakah semua manusia harus mati kekal? Jawabannya ya, semua manusia harus mati kekal dalam keberdosaannya. Itu menjadi konsekuensi dari dosa yang diperbuat oleh manusia. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Ia sudah menyatakan rencananya. Ia di sana Tuhan. Agar manusia dapat terbebas dari dosa. Agar manusia tidak mati kekal dalam keberdosaannya. Hal ini tertuang dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Yang secara teologis oleh orang Kristen disebut sebagai proto-evangelion. Kabar baik yang pertama. Proto-evangelion dari bahasa Latin. Saudara kita dari keturunan Kedar Nebayot sering mempersoalkan hal ini sebagai suatu tindakan iman yang aneh. Untuk itu kita sebagai orang Kristen yang percaya tidak perlu bertindak berlebihan. Sebab sikap saudara kita keturunan Kedar Nebayot itu
bisa dapat kita pahami. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, Mahkamah Agama adalah pemerintahan Kolose tertinggi dari bangsa Yahudi pada zaman Yunani Yahudi. Mahkamah ini merupakan badan legislatif agung di Israel. Juga sering disebut sebagai Sanhedrin dari kata Yunani Sunetrion, dalam aksara Ibrani Sanhedrin. Ada bukti di pengadilan yang membuat Yesus harus dihukum mati. Atau ada novum baru, akulah dia, ego emi anihu. Ayat 64, Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Mari sahabatku kita bahas. Mari kita telaah, kita bedah ayat demi ayat. Matius 26 ayat 63. Hode Yosos, siapa? Tetapi Yesus diam saja. Kaiho arkireus epin auto. Dan imam besar berkata, atau perintahkan dengan tegas, exorkizo se katah tou teo. Aku bersumpah, berpreposisi. Aku bersumpah, berpreposisi melawanmu. Dan pasti aku melawanmu demi Tuhan, kata imam besar. Tou zontos hina hemin maksudnya. Eipes. Apakah? Ini mengandung kata sandang pasti. Jadi pertanyaan ini ingin memastikan bahwa apakah Yesus itu adalah anak Allah. Engkau pendamai. Apakah engkau pendamai atau penebus yang pasti dari Allah yang hidup? Eisu ein ho. Kristos hoios tou teo. Jawab kami dan pastikan bahwa engkau yang diurapi. Pastikan bahwa engkau adalah Mesias. Pastikan bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Exorkizo se katah tou teo. Demi Allah yang hidup. Perkataan imam besar ini merupakan sebuah rumusan yang memberitahu Yesus bahwa jawabannya akan dianggap sebagai sumpah Mesias, bahwa Mesias adalah anak Allah. Akan dianggap sebagai sumpah bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka Kayafas ingin mendapatkan pengakuan dari mulut Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Dan memang tampak jelas bahwa Kayafas ingin menggunakan pengakuan Yesus untuk mempertegas tuduhan mereka kepadanya, sebab pengakuan Yesus sebagai Mesias atau anak Allah akan dijadikan alasan bagi pengadilan Yahudi sebagai landasan bahwa Yesus menghujat Allah, sehingga bisa dijadikan alat bukti yang kuat. Itulah sebabnya hukuman yang dijatuhkan kepada Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius yang barusan kita baca, Matius 26 ayat 63 sampai 64. Dan saya sudah mencoba untuk memulai dari ayat 63, menelaah. Kita coba
satu kata demi kata. Dan kita menemukan di sana bahwa Kayafas sebetulnya sudah tahu. Tetapi dia tidak punya bukti kuat untuk menghukum mati Yesus. Sehingga Yesus diperhadapkan di pengadilan, di Sanhedrin, dengan pertanyaan, apakah engkau, ya, dalam Matius tadi 26 ayat 3, tetapi Yesus diam saja. Lalu imam besar itu bertanya kepadanya, ya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Pertanyaan ini adalah pertanyaan penegasan bahwa dia ingin mendapatkan jawaban dari mulut Yesus. Sehingga ketika jawaban dari mulut Yesus itu digunakan oleh Kayafas sebagai novum baru, hukum baru untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sahabatku semua dan memberkati pekerjaan Anda semua. Sahabat, saya akan lanjut pada sesi yang kedua. Sesudah itu, sesi yang ketiga. Kita akan bedah satu persatu ayat ini. Tuhan kiranya memberkati Anda. Jangan lupa, sahabatku, untuk follow akun Facebook ini, atau ikuti akun Facebook ini, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, sehingga sahabatku tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai Yesus melalui hambanya yang tidak ada apa-apanya ini. Shalom, Tuhan memberkati.